Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sudah dapat kue? Ini ngaji atau makan? Ya sudah, makan dulu. Alhamdulillah. Monggo kopinya dibagi dulu, tehnya dibagi dulu. An-Nabi sallu alaih salawatullahi alaih wa yanalul barakat kullu man salla alaih. An-Nabi sallu alaih. Monggo ibu-ibu. Pukul, rebananya pukul. Wa yanalul barakat kullu man shalla alaih. An-Nabi sallu alaih salawatullahi alaih wa yanalul barakat kullu man shalla حاضرين اعلموا علم اليقين. النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي من حضر النبي خير البشر. النبي من حضر النبي خير البشر. أن رب العالمين صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة سيدنا محمد خير الأمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الكرامة وأفضل البشر. Dulur-dulur sekalian, jamaah majelis Ratibul Haddad dan majelis ilmu Masjid Al-Ikhlas
yang insya Allah yang hadir semua insya Allah akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen dapat barokah atau tidak, Pak? Bu, pengen dapat barokah atau tidak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Siapa yang pengen dapat keberkahan turun dari langit muncul dari bumi, syaratnya dua. Niki, Bu, pengen entuk barokah bukan jilbabnya tok sing apik. Apik jilbabnya. Masya Allah, luar biasa. Ini namanya beda tapi satu tujuan ya ini, Pak. Maaf. Masalahnya laki-laki kopinya beda-beda welek-elek iki. Memang Perumnas 3 niki Masya Allah, sampai mualah Pak ya sama ibu-ibu. Ibu-ibu bajunya bagus-bagus, kerudungnya bagus-bagus, Masya Allah. Kanjeng Nabi suweneng ngoten niku Bu. Sholawatan kelambine apik. Lah bapak-bapak kelambine partai sing NU. Ya Allah, sing Ansor, sing NU. Enggak ada Muhammadiyah di sini. Kalau ada Muhammadiyah pakai songkoknya itu Muhammadiyah. Ya Allah. Songkok lho Pak. Cuman satu ya. Kotor dicuci kering pakai, besok kotor lagi dicuci kering pakai. Kalau ibu ndak kotor ganti lagi, ganti bosan beli lagi. Sampai Perumnas 3 jamaah laki-laki nggak masuk surga, wis kebangetan tenan. Nuk donya wis susah. Lo ngalah terus sama istri ya, ya toh Pak? Coba yang sering ngalah niku suami atau istri? Suami. Hah? Loh. Yang benar ini. Yang sering ngalah dalam rumah tangga niku suami atau istri? Wes terserah. Sing lanang ngomong suami, sing wedok ngomong istri, gak apa-apa wes ya. Oke. Mau yang laki-laki, mau yang perempuan yang ngalah siapa saja nggak penting. Yang penting adalah yang laki-laki pengen barokah, iya apa tidak? Sing wedok pengen itu barokah mboten? Syaratnya dua. Niki sampean rungokne. Siapa yang pengen hidupnya berkah? Dua nih. Satu, walau anna ahlal qura amanu. Iman madep mantep yakin. Apa itu iman? Iman itu percaya, yakin. Di antara keyakinan yang kita bangun dalam majelis ini adalah tidak ada yang bisa membuat rukun kecuali Gusti Allah. Pengurus-pengurus masjid, pengurus majelis, jenengan kalau ngopeni orang banyak kok agak ribet, niku wajar. Saya ulangi lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau yang ketua muslimat, yang ketua majelis taklim, yang ketua majelis rotib, ketua pengurus, sampean kok ngurusi orang banyak, kok ada ribet-ribetnya, pancen seperti itu. Supaya apa? Supaya kita sadar kita tidak bisa dengan apapun tidak bisa menyatukan perbedaan kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kompaknya majelis malam ini itu bukan karena hebatnya pengurus, bukan karena hebatnya Pak Ustadz, bukan, karena ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri wong iman iku rukun, gak kudu podo, ndak harus sama. Kata tadi Pak penasihat tadi, beliau Pak Musyawir tadi. Tidak ada orang itu tidak mungkin sama, itu ndak mungkin. Jangankan orang banyak, suami sama istri, dua orang saja itu loh sering berbeda.
Nggih apa nggih ini? Betul apa tidak Ibu? Atau jenengan mungkin di sini sering sama terus antara suami istri sama terus begitu? Enggak. Maka jangan alergi dengan perbedaan. Barokahnya berbeda tapi karena punya Allah yang sama, maka kita satukan. Apa yang bisa kita menjadi sama? Kalau tidak bisa disamakan dengan rencana dan akal kita, satukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, begitu. Cara berpikirnya begitu. Jadi panjenengan kalau punya pikiran begitu, insya Allah amanu yang di sini, kalau dimaksud iman itu adalah ngerti tentang arti perbedaan, kemudian ngerti hakikat dari pemersatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti la fatahna alaihim barokat, akan aku buka pintu-pintu keberkahan, kerukunan, kenyamanan, kedamaian, kekompakan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dasarnya yang dipikir hanyalah otak dan kepentingan pribadi, tidak dasar iman. Pukulan terbang itu loh, pukulan terbang kalau nggak sama itu ya inceng-incengan. Lihat tuh. Saya lihat tadi, itu nggak indah itu. Nah, itu sampai nggak iman Ibu. Justru kalau iman itu barokahnya pukulan rebana itu antara 1 dan 2 itu sama atau tidak? Tidak sama. Kalau sama semua ndak enak. Ya toh? Ada A, ada B, karena A-nya pinter tahu diri, B-nya juga tahu diri, jadinya kayak begitu, bagus. Cuman kita itu jarang mengambil hikmah dari perbedaan yang kemudian disatukan. Apa yang menyatukan seperti ini? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang dibayar ibu-ibu ini, gak ada dibayar. Masya Allah. Nanti kalau ada bayaran sudah mulai beda pikiran. Nah, yang bass berapa? Vokalnya berapa? Mulai beda. Makanya bagus lillahi ta'ala saja Bu ya. Jadi fair. Niku termasuk walau anna ahlal qura amanu, syarat munculnya barokah baik dari bumi atau dari langit satu, harus iman, madep, mantep, yakin. Tidak ada yang bisa menjadikan ketenangan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyatukan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Itu satu, iman, yakin sama Allah. Rizki itu Allah. Kita hanya sekedar menjalankan tugas dan kewajiban. Yang kedua, supaya turun rahmat dari atas dari bawah terus di mana saja. Wattaqau, takwa. Apa takwa itu? Manut, nurut sama Gusti A. Gusti Allah nyuruh B, kita bilang B. Jangan Allah bilang A, kita bilang B. Masalah. Maka enggak futuh, enggak turun rahmat itu, ruwet. Dua, wattaqau, takwa itu enggak usah terlalu ribet. Mari kita menjalankan perintah Allah. Alah, kelasnya kita ini mau kiainya, mau yang jamaahnya sama, kita ini ibadahnya pas-pasan. Ibadahnya pas-pasan. Apa makna takwa yang paling sederhana untuk majelis kita, terutama di majelis Akhil Ikhlas? Takwa itu nurut sebisa-bisanya, semampunya atas perintah Allah, manut kekarepane Gusti Allah. Pokok manut saja. Sekali panjenengan tidak manut sama Gusti Allah, sampean pikir sendiri, sampean reka-reka sendiri, sampean buat-buat sendiri, kalau ada masalah Allah tidak turun tangan, sampean budrek sendiri. Tapi kalau panjenengan wattaqau, manut sama Allah, hatinya yakin yang menentukan semuanya adalah Allah, nurut perintahnya Allah, insya Allah la fatahna alaihim barokatim minas samawati wal ard. Barokah turun, kebaikan turun, kelancaran turun, kedamaian turun. Dari mana? Dari atas, dari bawah, dari samping, dari mana-mana. Niki ayat. Ini bukan dawuhnya Syekh Al-Haddad, bukan dawuhnya kiai, niki dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa andekan ahlul qura itu satu kampung, satu desa apalah. Kok mau satu wat amanu, iman, yakin. Oh.
Sing maringi sehat panjenengan sinten? Jawab sing banter. Yang maringi, yang ngasih sehat sampean semua siapa? Yang membuat sampean makan jadi enak itu siapa? Sing banter toh? Ya Allah karo mangan ngono kok. Ya diselehno sik toh. Taruh dulu baru Allah gitu aja. Allah. Masya Allah. Seneng saya Pak. Semangat. Gratis ya kayak gini Pak. Masya Allah. Pak gratis Pak. Ini kalau saya tampil dengan grup dengan seragam lengkap minimal 2,5 juta minimal. Dia ngundang saya satu grup sama Mas Gun ini kok seragam. Ini minimal 2,5 juta. Kalau 1,5 itu enggak seragam biasanya. Ada yang pakai kaos, ada yang pakai seragam, bagus, wangi, suaranya bagus, gratis. Apa gak Allah ibu antar tenan? Siapa yang ngasih makan enak? Allah. Monggo dihabiskan niku Bu nggih. Wis pokoke nikmat niku. Yang bikin enak itu bukan makanannya, sehatnya. Sampai bisa datang itu barokahnya sehat. Yang ngasih sehat Allah. Bisa difahami Ibu-ibu? Ya. Bisa jenengan bisa guyu tertawa senyum itu ya sing kei bisa senyum niku Gusti Allah. Lho ngoten. Jadi enak cara berpikir begitu tuh enak. Bisa datang silaturahim. Kenapa kok bisa datang? Karena diberi kemampuan oleh Allah. Sampean suaminya dikasih rizki bisa bekerja, yang ngasih gerakkan suami tanggung jawab bisa kerja. Ya Allah. Niku aman. Ngono cara berpikir begitu. Nanti akan ada keberkahan. Keberkahan itu ada apa? Keberkahan itu satu kebaikan yang terus bertambah. Mungkin secara zahir rezekinya enggak tambah. Tapi jika Allah sudah mendatangkan keberkahan kepada seseorang, Masya Allah. Berkah itu Bu, berkah. Kadang-kadang kelihatannya sedikit, tapi cukup. Niku berkah. Kalau tidak berkah, kadang-kadang banyak merasa kurang. Syukur-syukur banyak, cukup. Alhamdulillah. Niku berkah. Itu bisa ditarik. Loh, niki ilmu dari Allah. Kalau mau narik berkah, bukan dukun, bukan tidak apa amanu wattaqau, madep mantep nurut sama Gusti Allah. Kerja niat ya Allah, saya berangkat kerja niat krono Gusti Allah. Saya niat untuk sholawatan di Masjid Al-Ikhlas niat karena Allah. Pernah saya ngaji berapa pertemuan, jangan hitung-hitungan kalau untuk Gusti Allah niku, ya toh? Kalau jualan hitung-hitungan enggak apa-apa. Ya toh? Kalau dagang hitung-hitungan enggak apa-apa, kalau kerja hitung-hitungan enggak apa. Tapi kalau untuk kebaikan jangan hitung-hitungan. Khawatirnya nanti Gusti Allah yo hitung-hitungan ngasih rezeki sampean. Hitung-hitungan tuh begini contohnya. Sampai kalau kerja satu hari, normalnya kerja satu hari kalau tukang, sekarang tukang di Kota Raja itu 250.000. Itu hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan, jangan kalau hitung-hitungan, maka normalnya kerja satu hari gajinya ya 250. Boleh nggak sampai minta 300? Nggak boleh. Bosnya juga nggak mau. Kenapa? Karena sebenarnya hitung-hitungan. Tapi kalau nggak hitung-hitungan, sampai berapa Pak gajinya? Pokok terserah jenengan, saya niat bekerja, misalkan niki. Nek karo menungso, misalkan contoh nih. Tapi jangan dipakai sama manusia, bangkrut sampean nanti. Manusia banyak yang tidak tahu diri masalahnya. Kalau sama Gusti Allah, itu begini. Kalau sampean kerja, dimintai tolong sama orang. Kebetulan sampean yang minta tolong itu orangnya baik. Sampai ditanya, Pak, sampai cobakah pasangkan AC saya ini, berapa biayanya? Saya kerja aja Pak, terserah panjenengan ngasih. Kemungkinannya 2, kalau manusia. Biasanya piro? Kalau enggak karena kerjanya baik dikasih lebih daripada apa yang panjenengan hari-hari itu.
Ya apa tidak? Sering begitu. Ada taksi ke bandara. Iya Pak Piro, terserah saya ikhlas. Saya itu nggak pernah narik, dikasih 400, padahal biasanya 200 karena nggak hitung-hitungan. Cuman masalahnya kadang-kadang nggak dikasih, yo nangis. Berhubung Gusti Allah itu kita yakin, kita amantu billah, kita yakin sama Allah. Allah itu zat yang maha loman, maha pemurah, maha dermawan. Mungkinkah Allah kemudian kita yang niat karena Allah, kemudian Allah tidak ngasih? Tidak mungkin. Maka sekali panjenengan hitung-hitungan sama Allah, Allah khawatirnya hitung-hitungan sama sampeyan. Sudah, kalau urusan berkaitan dengan Allah, sholat, ngaji, sholawatan, dzikir, bantu tetangga, bantu anak yatim, apapun itu, gak usah hitung-hitungan. Nanti Gusti Allah punya cara membalas yang lebih daripada apa yang panjenengan berikan. Niku diantara makna lau anna ahlal qura amanu. Syaratnya amanu, yakin. Aja kok, duh sholawat. Contoh nih contoh. Misalkan saya, jauh-jauh ke Waina. Untuk apa aku? Mikir ngono hitung-hitungan. Ya wes Gusti Allah hitung-hitungan. Tapi kalau urusan kerja nggak apa-apa hitung-hitungan. Modal 10.000 jual 15 nggak apa-apa hitung-hitungan. Tapi kalau sama Allah jangan hitung-hitungan dan jangan mensegerakan minta balasan. Itu cara menghambakan diri kepada Allah dengan meyakini Allah, iman kepada Allah, itu diantaranya caranya. Jangan hitung-hitungan dan jangan mensegerakan minta dibalas dari kebaikan yang panjenengan kerjakan. Karena apa? Karena Allah itu punya cara membalas yang tidak sama dengan kita pikirkan. Rata-rata kita ini kalau tidak ngaji bab ini, sekali amal langsung pengen kapan dibalas. Saya ini sudah sodakoh, kapan dibalas. Saya sudah sholat, kapan dibalas. Dalam hal ini kalau panjenengan merasa yakin kepada Allah dan manut kepada Allah, ketika panjenengan amal jangan betul punya pikiran mensegerakan balasan amal. Jangan berpikirlah bahwa siapa tahu amal yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan ini adalah bagian tanaman-tanaman yang besar. Mungkin tidak sekarang hasilnya, mungkin nanti Allah akan berikan kepada kita. Yang jelas orang beramal itu seperti nanam. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Kita beramal, berbuat, apapun yang kita sedang amalkan itu seperti orang yang sedang bertanam. Sering saya sampaikan ini. Boleh mengharap tapi jangan mensegerakan. Baru rotipan 3 tahun sudah, ya Allah saya ini sudah rotipan 3 tahun kok nggak ada perubahan dalam kehidupan saya. Loh. Jangan begitu konsepnya. Ini bukan dagangan Pak. Ini bukan jualan. Ini kita sedang menanam. Coba cara berpikir, oh saya tetap istiqomah, saya tetap terus. Barangkali ini tanaman-tanaman yang besar. Mungkin saat ini aku tidak bisa merasakan. Kelak barangkali anak-anakku atau aku nanti ketika ketemu Allah akan mendapatkan buah dari tanaman yang selama ini aku tanam di dunia. Bu, kalau sampean cara beramalnya kayak gitu, tenang sampean. Pokoknya amal saja, itu yang disebut wattaqau, nurut manut sama Gusti Allah. Kalau seperti itu pasti istiqomah, pasti continue, pasti konsisten dalam beramal. Gak ada kok begini ya, percuma ya saya begini. Gak ada kata percuma. Yang percuma itu maksiat. Maksiat itu sekalipun menyenangkan itu percuma. Entah balasannya di dunia atau di akhirat, pasti ada balasannya. Itu maksiat. Sama dengan taat. Sekecil apapun pasti ada balasannya. Entah kapan balasannya itu. Yang jelas panjenengan yakin manut, nanti Allah punya cara untuk bagaimana merasakan buah dari apa yang panjenengan kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Niki ayat 1 tadi petunjuknya. Kalau sampeyan ingin barokah muncul dari bumi dan turun dari langit,
kuncinya dua. Satu, yakin, madep mantap sama Allah. Nomor dua, nurut sebisa-bisanya. Disuruh apa? Ngikut. Pak Ustadz, saya cuma bisa begini, nggak apa-apa. Pak Ustadz, saya mau sedekah tapi cuma 10.000, boleh nggak begitu? Boleh. Pak Ustadz, saya bisa puasa tapi puasanya Ramadan saja, boleh. Pokok nurut sama Allah. Jangan buru-buru minta balasan sama Allah. Mesti dibalas sama Allah dengan caranya Allah. Terus yang kedua, kalau sudah seperti itu nanti akan muncul namanya istiqomah. Istiqomah itu ajek, bahasa Inggrisnya ajek. Ngerti ajek? Ajek itu istiqomah. Continue, rutin, konsisten, terus menerus, tidak putus-putus. Orang kalau sudah tahu konsep amanu wattaqau, kok sampai ke istiqomah, dawuhnya Allah, wa an, ingat hambaku, ingat kaulaku, ingat jamaah perunas 3, ingat jamaah rotib, ayat niki. Lawistaqamu ala tariqati, andaikan kamu terus istiqomah ala tariqati, menepi satu jalan yang baik. Ngerti kalau rotiban itu baik, bismillah, madep mantep terus. Ngerti kalau jamaah itu baik, terus madep. Ngerti kalau sholat baik, terus. Ngerti kalau kegiatan dzikir baik, terus. Wa an lawistaqamu ala tariqati, tariqah itu satu jalan menuju Allah. Apa itu? Banyak. Bisa sholat, bisa puasa, bisa dzikir, bisa sholawat, bisa santunan anak yatim, bisa sodako, bisa nolong tetangga, baik kepada sesama, silaturahim, musafahah, mendoakan orang lain. Banyak sekali torekoh-torekoh yang menuju kepada Allah. Kok ada orang kok istiqomah, tidak banyak amalnya, tidak mungkin, tidak banyak, tapi istiqomah. Tidak banyak, tapi istiqomah. Apa janji Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa, akan aku sirami orang tersebut, akan aku penuhi orang tersebut ma'an ghadaqa, air yang segar. Artinya apa? Akan diberikan kehidupan yang baik dalam hatinya, dalam rezekinya, dalam rumah tangganya, dalam lakunya, akan terus diberikan kebaikan, kesegaran. Ma'an ghadaqa itu kinayah, artinya hujan yang bagus, air yang bersih. Maksudnya apa? Karena simbol air yang ngalir itu selalu menyejukkan. Orang yang istiqomah hatinya akan terus sejuk, hatinya akan baik, dia akan menyenangkan, menggembirakan. Apapun situasi dunia saat ini, asal orang punya keistiqomahan, pasti niki janji Allah. Wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ghadaqa itu air yang segar, yang bersih, yang coro diminum niku masya Allah. Ketika diminum dalam keadaan haus, air itu akan bisa menyegarkan. Jika dalam keadaan dingin diangatkan akan mengenakkan. Niku ma'an ghadaqa. Orang yang sudah menemukan satu jalan menuju kepada Allah, istiqomah, zikiran istiqomah, jamaah istiqomah. Konsepnya tadi, asal ada iman dan nurut sama Allah, pasti orang itu mendapatkan ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak istiqomah. Niku ayatnya niku. Pokok nek pengen berkah urip niku pokok Bu, jenengan sudah pengalaman lah. Yang ini, ternyata yang membuat tenang. Sering saya kajian di mana-mana. Mau cari apa kita nih? Ikut petunjuknya Allah, nggak usah yang muluk-muluk. Ibadah itu sekalipun kecil, kalau diniati karena Allah nilainya besar. Dunia sekalipun besar, itu nilainya kecil. Jangan heran dengan orang yang kaya, heranlah orang yang kaya tapi diberikan istiqomah. Jangan bersedih ketika tidak dijadikan orang kaya, asal istiqomah. Karena yang kaya pengen tenang, yang miskin juga pengen tenang. Kalau bisa cari ketenangan dengan jalurnya masing-masing, kenapa kita harus iri dengan yang sana, yang kaya menghina yang miskin? Gak ada begitu. Semua itu sama-sama ingin tenang. Jadi itu ngajinya intinya. Nek pengen barokah ibu-ibu sekalian, ini kalau Allah sudah dawuh la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard, langit sama bumi, ini maksudnya adalah dimanapun kita berada,
mau di Jawa, di Makassar, di Ambon, di Sulawesi, di Papua, asal kok iman, nurut sama Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, baik urusannya dengan hablum minan nasnya atau hablum minallahnya, pasti la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Jangan-jangan kegelisahan kita, kerumpekan kita karena kita nggak yakin sama Allah, nggak nurut sama Allah, sing dituruti pikirane terus, nanti saya begini, ya begini hancur, begini lagi nanti mati, belum begitu sudah begini. Itu bulet, pengen ini nggak jadi begini, pengen ini lagi jadi begini. Coba stop dulu, bukan aktivitasnya yang di stop, pikiran yang salah. Coba cara berpikir, saya bisa begini, ini barokahnya Allah ngasih begini, saya bisa begini karena Allah. Sudah. Ketika sampean sholat, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha penting, Allah maha memberi solusi, Allah maha memberikan ketenangan. Ya Allah, yang besar itu cuma Engkau ya Allah. Masalahku ini sebenarnya kecil ya Allah, wong saya yang buat. Masalah hutang, sing hutang sampean Pak Gusti Allah. Bu, di sini banyak yang punya hutang toh? Oh enggak ada. Wih, luar biasa. Hah? Enggak ada ya sedikit. Lo sing hutang sampeyan kok Gusti Allah suruh bayar. Ya Allah, lunasilah hutang kami. Lo sing hutang sapa, Cung? Kula Gusti. Lah kowe sing hutang kok aku sekon bayar iku piye? Ya Allah, nek gak Gusti Allah gak ono kayak gitu. Ngono kadang ya dibales tenan karo Gusti Allah. Dimudahkan. Ya Allah. Gak tega. Gusti Allah itu sayangnya kepada hamba lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Saya ulangi Bu. Jenengan dengan anak-anak sayang apa tidak? Kalau anak sampean punya hutang terus bilang sampean, tega gak sampean? Gak tega, mesti kan ingin bantu. Lah Gusti Allah itu luwih sayang daripada hubungan anak dengan orang tua. Buktinya, kalau ada orang tua mati, anak mau gak ngikut dikubur? Ayo, ada nggak di Purwomas 3? Ada anaknya meninggal terus bapaknya karena sayang terus ikut dikubur? Nggak ada. Mau menemani itu loh, ada nggak? Nggak ada. Tapi Gusti Allah, sampean seneng ditemani Allah, sampean susah kalau mau betul-betul menghadap Allah, dikonconi sama Allah, sampai mati loh. Sing jogo Gusti Allah, yang mentransfer doa. Makanya saudara-saudara kita itu agak nggak percaya doa itu nyampe atau tidak. Kalau pakai akal ya nggak nyampe. Tapi kalau pakai iman nyampe. Loh kok bisa? Loh apa susahnya bagi Allah? Jenengan doa terus Allah yang ngirim. Kalau Allah yang nyampaikan itu tidak. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah sampaikanlah doa saya kepada mereka. Nek sampean sendiri gak nyampe, ya gak krungu toh. Kalau panjenengan sendiri yang doa tidak melibatkan Allah, ya gak nyampe. Butuh apa? Lesu, tak keimangan ya. Ya ora iso jawab. Tapi nek ya Allah, barangkali orang tua saya dikuburkan di dalam mendapatkan siksa, Engkau ampuni ya Allah. Gusti Allah lewat malaikat ditransfer, kile tak dongani aja disiksa. Nah, kalau Gusti Allah yang transfer bisa. Ini Gusti Allah gak mungkin. Anak istri mau sayang kayak apapun, kalau sudah mati selesai dia. Gak ngurusi. Tapi Gusti Allah sampean masih hidup, bahkan masih di kandungan. Saya sering sampaikan di kandungan itu Bu. Mohon maaf ibu-ibu yang pengalaman. Sampean pernah enggak? Bayangkan itu. Nah, ini kira macam-macam tuh, ada kue, ada bakwan, ada begini. Ibu-ibu yang sedang mengandung, gak usah mikir ini bagaimana caranya nanti jadi susu, gak usah. Makan saja, nanti Allah sendiri yang mentransfer jadi susu. Piye? Bapaknya sampean gawe susu apa Gusti Allah? Yang membuat susunya sampean isinya ASI untuk anaknya sampean itu loh. Bapaknya sampean atau Gusti Allah? Bapaknya sampean ya munggah tok ikut tok. Coba Gusti Allah itu pedulinya itu mulai di kandungan itu. Sampean tinggal mau makan saja. Ya toh tinggal makan tok, nanti disaring. Oh, ini untuk si kecil jadi ASI. Ini untuk kesehatan jadilah tenaga. Oh, yang ini untuk kotoran jadi kotoran. Gusti Allah kabeh niku.
Loh kok kita ini disuruh manut Gusti Allah kok rasa-rasa itu loh. Kok agak susah itu. Murni kesadaran kita ini yang kurang kadang-kadang. Nah, ini butuh walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kunci berkah muncul dari bumi, turun dari langit. Satu, madep, mantep, yakin sama Allah. Yang kedua, nurut. Terus yang ketiga, kalau memang kita mau menginginkan kehidupan yang betul segar seperti segarnya air yang ngalir, seperti hujan, barusan tadi hujan, seger. Syaratnya istiqomah, continue, jangan dikit-dikit. Kapan ya kok sudah lama belum ada hasilnya, saya ini sudah berdoa berulang-ulang. Jangan begitu sama Allah, doa terus sampai Gusti Allah nuruti sampean. Amal terus sampai panjenengan roh rasane. Mungkin jenengan punya pikiran kok belum diijabah, dibalik sekarang pikirannya. Barangkali ini tanduran-tanduran yang besar untuk berbuah haruslah lama. Ketika sudah berbuah tinggal ngalir saja. Maka banyak ulama-ulama cerita ada satu orang yang hebat, orang yang soleh melahirkan 7 turunan yang baik-baik semua. Barokahnya bapaknya, mbahnya yang betul-betul istiqomah, yakin, tirakat, seneng sama Gusti Allah. Kita itu gak tahu tirakat, gak tahu ngamal banyak, sekali ngamal nuntut balesan. Kok mau mencetak generasi yang soleh, solehan itu agak susah. Nah, makanya kita sama-sama majelis ini, ayo kita mencetak generasi yang baik melalui majelis, melalui masjid yang mulia ini. Kita bangun generasi yang baik dengan ilmunya, dengan hatinya, dengan kesolehannya, dengan amalnya, dengan solehnya, dengan zikirnya, dengan sholawatnya, dengan jamaahnya, dengan yasinanya, dengan sodakohnya, dengan semua yang jenengan kerjakan. Insya Allah kalau panjenengan seperti itu akan ada kesolehan-kesolehan yang tumbuh di masjid dari masjid yang mulia ini. Semoga-moga ini jadi keterangan yang baik buat saya sendiri dan kita semua, Bu ya. Semoga-moga yang hadir semua niki dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang memberikan untuk kegiatan semacam ini atau kegiatan yang lain. Saya tidak fanatik dengan kegiatan ini, tidak. Saya senang saja. Kalau saya nggak punya kewajiban di masjid, kegiatan apapun saya bisa hadir. Berhubung saya punya kewajiban banyak ya bagi-bagi 1 bulan di sini, 1 bulan di sana, 1 bulan di sini, silaturahim. Selebihnya ya kita serahkan sama Allah. Semoga-moga panjenengan diberikan sehat sama Allah ya. Rezekinya diparingi barokah sama Allah. Ibu semangat Bu ya. Nah, nanti kalau bisa yang ada ibu-ibu yang grup sholawat yang bisa gabung lagi 1 bulan di sini enggak apa-apa. Gratis toh Bu? Gratis. Seragamnya bayar. Sakne panitia seragam larang 500 iku wah aku dulu. Ya, semoga-moga jadi keterangan barokah Pak ya. Insyaallah semoga sehat bisa ketemu bulan depan yang akan datang. Saya kira demikian. Barangkali ada yang tanya, kemarin ada pengurus masjid, Pak Ustadz kasih waktu kah 10 menit kah? Barangkali ada ibu-ibu yang mau tanya atau bapak-bapak, monggo tak kasih waktu 5 menit. Saya sudah kecut belum ngopi sampai mau makan enak. Saya ini yang pas waktunya ngaji kue datang, ya saya nggak bisa makan sudah. Nah, ibu-ibu ya Allah itu tandanya sehat Bu, bagus itu nggak apa-apa, gitu. Nah, habiskan, kalau nggak habis bungkus. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.